wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dalam mata kuliah Pendidikan Anak dalam Keluarga dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hasbi Samsir M.Hum dan Ibu Adarina Dian Pertiwi MPD. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mereview atau menjelaskan terkait jurnal yang berkaitan dengan extended family dengan beranggotakan saya Yudhana Prasari, saya Salsabila Rizky Aulia, saya Karina Cahya Kamila, saya Elisabeth Tabita Octavian. Pada video kali ini, kami akan mereview sebuah jurnal internasional dalam Journal of Psychosociological Research in Family and Culture yang berjudul Exploring the Role of Extended Family in Child Rearing Practice Across Different Cultures yang dipublis pada 1 Oktober 2024 oleh Veronica Longo, Nadere Sedati, Mehmet Karakus. Penelitian ini mengeksplorasi peran keluarga besar dalam praktik pengasuhan anak di berbagai budaya. Penelitian ini bertujuan memahami bagaimana anggota keluarga besar berkontribusi terhadap pengasuhan anak dan dampaknya pada perkembangan anak juga dinamika keluarga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, wawancara semi-struktur untuk mengumpulkan data dari 25 partisipan dengan latar budaya beragam. Terdapat 4 tema utama, yaitu keterlibatan sehari-hari, kepercayaan, dan praktik budaya, perspektif antar keluarga inti versus keluarga besar, dan pengalaman pribadi. Anggota keluarga besar memberikan dukungan substansial dan tanggung jawab pengasuhan anak sehari-hari seperti dukungan emosional, kedisiplinan, dan lainnya. Budaya secara signifikan memengaruhi praktik pengasuhan anak dengan keluarga besar, memainkan peran penting dalam mewariskan tradisi, nilai, dan bahasa. Studi ini menggarisbawahi pentingnya anggota keluarga besar dalam praktik pengasuhan anak di berbagai budaya. Keterlibatan mereka memberikan dukungan emosional, praktis, dan budaya yang meningkatkan perkembangan anak dan kekompakan keluarga. Namun, tantangan seperti konflik dan kesenjangan antar generasi harus diatasi. Pola pengasuhan anak sangat bervariasi di berbagai budaya, dipengaruhi oleh banyak faktor termasuk kepercayaan budaya, norma sosial, dan struktur keluarga. Konsep pengasuhan anak mencakup berbagai macam kegiatan, kepercayaan, dan praktik yang digunakan oleh orang tua dan anggota keluarga lainnya untuk membesarkan anak. Praktik-praktik ini tertanam dalam nilai-nilai budaya dan harapan masyarakat. Pelibatan anggota keluarga besar dipandang sebagai tanggung jawab dan sumber dukungan emosional dan praktis bagi keluarga imigran. Tanggung jawab bersama ini dapat meningkatkan tekanan pada keluarga inti dan berkontribusi pada pengasuhan yang lebih holistik bagi anak-anak. Penelitian telah menunjukkan bahwa keterlibatan anggota keluarga besar dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi perkembangan anak. Pengaruh kepercayaan dan praktik budaya terhadap pengasuhan anak tidak dapat dilebih-lebihkan. Nilai-nilai budaya seringkali menentukan peran dan tanggung jawab anggota keluarga, serta metode yang digunakan untuk mengasuh dan mendisiplinkan anak. Sehingga transisi ke lingkungan budaya baru dapat menimbulkan tantangan yang signifikan bagi keluarga imigran yang memengaruhi praktik pengasuhan anak dan peran anggota keluarga besar. Kerangka kerja teoritis seperti Block Child Rearing Practice Report telah digunakan untuk mempelajari dan memvalidasi berbagai praktik pengasuhan anak lintas budaya. Menurut Dekovic tahun 1991, meneliti struktur faktor dan validasi konstruk CRPR yang menyediakan alat untuk perbandingan lintas budaya praktik pengasuhan anak, kerangka kerja tersebut penting untuk memahami persamaan dan perbedaan dalam pengasuhan anak lintas konteks budaya yang beragam. Menurut Zevulun tahun 2018, kepentingan terbaik anak merupakan pertimbangan utama dalam mengevaluasi praktik pengasuhan anak lintas budaya. Mengembangkan kuesioner kepentingan terbaik anak untuk menilai kualitas lingkungan pengasuhan anak dari berbagai perspektif budaya. Alat ini membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kesejahteraan anak dengan menekankan pentingnya mempertimbangkan konteks budaya dalam evaluasi pengasuhan anak. Relevansi praktik pengasuhan anak terhadap perilaku anak telah dieksplorasi dalam berbagai latar budaya.
Menurut Liu dan Go, tahun 2010 membandingkan praktik pengasuhan anak dan dampaknya terhadap perilaku anak di Kanada dan Tiongkok, dan menemukan bahwa perbedaan budaya secara signifikan memengaruhi praktik dengan hasil. Temuan ini menggarisbawahi perlunya mempertimbangkan konteks budaya saat mempelajari praktik pengasuhan anak dan dampaknya terhadap perkembangan anak. Keterlibatan anggota keluarga besar dalam pengasuhan anak tidak hanya bermanfaat bagi anak-anak, tetapi juga bagi orang tua. Keterlibatan anggota keluarga besar dapat memberikan dukungan yang sangat dibutuhkan orang tua dan mengurangi stres yang terkait dengan pengasuhan anak. Dukungan ini sangat penting bagi keluarga imigran yang mungkin menghadapi tantangan tambahan dalam beradaptasi dengan lingkungan budaya baru. Menurut Yahya, tahun 2016 mencatat bahwa orang tua imigran seringkali mengandalkan anggota keluarga besar untuk membantu mengatasi kompleksitas dalam membesarkan anak dalam konteks budaya baru. Dapat disimpulkan, keluarga besar berperan dalam pengasuhan anak yang signifikan secara budaya. Keterlibatan anggota keluarga besar dapat memberikan dukungan emosional, praktis, dan budaya yang memberikan kesejahteraan pada perkembangan anak. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi dinamika di berbagai konteks budaya, memberikan wawasan tentang manfaat dan tantangan keterlibatan keluarga besar dalam pengasuhan anak. Nomor 2, metode dan bahan. Di bagian 2.1, desain penelitian dan partisipan. Penelitian ini menggunakan desain kualitatif untuk mengeksplorasi peran keluarga besar dalam pengasuhan anak di berbagai budaya. Pendekatan kualitatif dipilih karena kemampuannya dalam memberikan wawasan yang mendalam dan kaya tentang fenomena sosial serta pengalaman individu. Wawancara semi terstruktur dipakai sebagai metode utama pengumpulan data yang memberikan fleksibilitas dan mendalamnya pemahaman tentang pandangan peserta. Pemilihan peserta dilakukan dengan purposive sampling untuk memastikan keberagaman budaya. Kriteria pemilihannya mencakup bahwa peserta harus menjadi pengasuh utama atau terlibat signifikan dalam pengasuhan anak, serta memiliki latar belakang budaya yang berbeda atau pengalaman dalam pengasuhan anak. Ukuran sampel ditentukan dengan menggunakan kejenuhan teoritis, yang berarti wawancara dilakukan hingga tidak ada tema baru yang muncul dari data, sehingga memastikan topik penelitian terbahas secara menyeluruh. Lalu di bagian 2.2 ada pengukuran, dan di bagian 2.2.1 wawancara semi terstruktur. Data dikumpulkan melalui wawancara semi terstruktur yang menawarkan keseimbangan antara pertanyaan yang terarah dan kebebasan bagi peserta untuk menyampaikan pikiran serta pengalaman mereka secara rinci. Sebuah panduan wawancara disusun berisi pertanyaan terbuka yang dirancang untuk mendapatkan jawaban mendalam mengenai peran keluarga besar dalam pengasuhan anak. Beberapa topik utama yang dibahas itu meliputi keterlibatan anggota besar seperti kakek, nenek, bibi, paman, dan sepupu dalam kegiatan pengasuhan sehari-hari. Lalu yang kedua, keyakinan dan praktik budaya yang mempengaruhi peran keluarga besar dalam pengasuhan. Yang ketiga, perbandingan peran keluarga inti dengan keluarga besar dalam pengasuhan anak. Yang keempat, pengalaman pribadi dan cerita yang menunjukkan dampak keluarga besar terhadap pengasuhan anak. Lalu di bagian 2.3, analisis data. Analisis data dilakukan menggunakan perangkat lunak NVivo untuk mempermudah proses pengkodean, sistematis, dan analisis tematik dari transkrip wawancara. Langkah-langkah analisis data meliputi transkripsi, semua wawancara direkam dalam bentuk audio dan ditranskrip kata demi kata untuk memastikan data yang akurat dan lengkap. Lalu ada pengodean, transkrip kemudian diimpor ke NVivo, di mana pengkodean awal dilakukan. Segmen teks yang terkait dengan tema atau konsep tertentu mengenai peran keluarga besar dalam pengasuhan anak diberi kode. Lalu ada analisis tematik. Data yang sudah dikodekan dianalisis untuk mengidentifikasi pola dan tema. Proses ini melibatkan peninjauan dan penyempurnaan kode secara berkala untuk memastikan bahwa tema menangkap pengalaman dan perspektif peserta dengan tepat. Dan terakhir,
Kejenuhan teoritis. Analisis dilakukan sampai tercapainya kejenuhan teoritis, yang berarti wawancara tambahan tidak lagi memastikan tema atau wawasan baru. Nah, selanjutnya dalam penelitian ini terdiri dari 25 sampel atau 25 peserta yang terdiri dari 14 perempuan atau sekitar 56% dan juga 11 laki-laki atau 44%. Nah, dari sampel tersebut dibagi menjadi 3 bagian, yaitu dari segi budaya, struktur keluarga, dan juga latar belakang pendidikan. Nah, yang pertama itu ada representasi dari budaya yang terdiri dari 8 peserta atau sekitar 32% dari Amerika Utara, lalu 6 peserta atau 24% dari Asia Selatan. Selanjutnya ada 5 peserta atau 20% dari Asia Timur, 4 peserta atau 16% dari Afrika, dan 2 peserta atau 8% dari Amerika Latin. Nah, sebagian besar 68 peserta itu tinggal di daerah perkotaan dan sedangkan sisanya 32% tinggal di daerah pedesaan. Struktur keluarga terdapat dari extended family 15 peserta atau 60% dan nuclear family 10 peserta atau 40%. Selanjutnya dari latar belakang pendidikan, ada 18 peserta atau 72% memiliki gelar sarjana atau lebih, dan juga ada 7 peserta atau sekitar 28% yang hanya menyelesaikan sekolah menengah atas. Dari 25 sampel tersebut dihasilkan dalam 4 kategori utama. Nah, yaitu yang pertama itu keterlibatan extended family dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua, keterlibatan extended family dalam kepercayaan dan praktik budaya. Lalu yang ketiga, keterlibatan extended family dalam perspektif komparatif. Lalu yang keempat, keterlibatan extended family dalam pengalaman pribadi. Nah, selanjutnya itu ada keterlibatan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada mengenai tanggung jawab pengasuhan anak, di mana extended family dalam jurnal ini mengatakan sangat berperan dalam pengasuhan anak, seperti memberi makan, memandikan, mengawasi, terus juga dan rutinitas sebelum tidur. Dan salah satu narasumber mengungkapkan bahwa ibu mertuanya seringkali membantu dalam pengasuhan anak, seperti menceritakan dongeng sebelum tidur dan juga mempersiapkan anaknya pergi ke sekolah. Dan keterlibatan ini memberikan dukungan pendidikan dan juga memastikan bahwa anak-anak mereka memiliki perawatan dan diberikan perhatian yang komprehensif, dan juga berkontribusi pada kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Nah, selanjutnya itu ada dukungan emosional. Nah, dalam dukungan emosional ini extended family sangat berperan penting dalam memberikan dukungan emosional yang menghibur, terus menyemangati, dan juga menyelesaikan konflik. Seperti yang dikatakan pada salah satu narasumber, yaitu bibinya sudah seperti ibu kandung mereka, karena bibinya selalu ada untuk mereka dalam mensupport, menyemangati mereka, dan juga selalu ada dan membimbing mereka melewati masalah-masalah yang ada dalam diri mereka. Nah, karena ada dukungan emosional ini dapat meningkatkan perkembangan emosional pada diri anak. Nah, selanjutnya itu ada disiplin. Nah, anggota keluarga besar itu memberikan kontribusi yang signifikan dalam kedisiplinan, di mana mereka membantu menetapkan aturan, mereka menegakkan batasan, dan juga menerapkan sistem hukuman dan juga penghargaan. Nah, salah satu narasumber mengatakan bahwa ayahnya itu tegas dan juga adil. Ia memiliki aturan yang jelas untuk anak-anak dan menggunakan penghargaan untuk mendorong perilaku yang baik. Jadi, tanggung jawab bersama adalah dalam disiplin ini membantu menjaga kontribusi dan struktur dalam kehidupan anak-anak. Lalu selanjutnya itu ada bantuan praktis. Nah, bantuan praktis ini maksudnya adalah memberikan anggota keluarga besar memberikan bantuan praktis terkait transportasi, mengurus keperluan, dukungan finansial, pekerjaan rumah tangga. Nah,
Nah, salah satu narasumber mengungkapkan bahwa kakaknya seringkali membantu menjemput anak-anaknya di sekolah dan juga membantu pekerjaan rumah mereka. Nah, selanjutnya itu ada dalam acara-acara khusus keluarga. Nah, di sini mengungkapkan bahwa keluarga besar atau extended family berperan penting dalam acara keluarga seperti ulang tahun, hari raya, dan juga upacara keagamaan. Mereka saling membantu dan berpartisipasi dalam acara atau tradisi keluarga mereka sendiri. Dan narasumber pun mengungkapkan bahwa perayaan keluarga mereka itu terlaksana karena adanya bantuan dari paman dan sepupu mereka. Selanjutnya itu ada dalam konteks kesehatan dan keselamatan. Nah, keterlibatan keluarga besar dalam konteks kesehatan dan keselamatan itu meliputi penyediaan perawatan medis, tanggap darurat, dan juga pendidikan keselamatan, yang dimana diungkapkan pada salah satu narasumber, yaitu nenek mereka itu sering kali mengajarkan anak-anaknya dalam hal mencuci tangan dan juga menjaga kebersihan. Nah, selanjutnya itu ada kepercayaan dan praktik budaya. Yang pertama itu ada tradisi dan ritual, di mana anggota keluarga besar itu menjunjung tinggi dan mewariskan tradisi dan ritual seperti praktik keagamaan, perayaan budaya, pemberian nama, dan juga festival musiman. Salah satu narasumber mengungkapkan bahwa setiap tahun kakek neneknya selalu memimpin keluarga dalam festival tradisional yang diadakan dalam keluarga tersebut. Nah, ini bertujuan agar warisan budaya keluarga mereka tetap hidup. Selanjutnya ada nilai dan etika, di mana nilai-nilai seperti rasa hormat, kehormatan, tugas terhadap keluarga, kemurahan hati, dan juga keterlibatan dalam masyarakat ditanamkan oleh keluarga besar. Salah satu narasumber mengungkapkan bahwa anak-anaknya belajar tentang rasa hormat, tugas terhadap keluarga dari orang tua mereka, yang menurut mereka itu adalah pengembangan karakter mereka. Jadi anak-anaknya mendapatkan panutan terhadap nilai-nilai norma itu dari kakek neneknya. Selanjutnya itu ada bahasa dan komunikasi. Nah, dalam konteks ini keluarga besar memainkan peran yang sangat penting dalam melestarikan bahasa asli mereka, cerita, dan tradisi lisan mereka. Nah, dan juga berbagai narasi keluarga dan ekspresi budaya. Salah satu narasumber mengungkapkan bahwa anak-anak mereka mempelajari bahasa asli mereka itu dari kakek neneknya. Lalu selanjutnya itu ada peran sosial. Peran sosial ini yaitu penyampaian peran sosial termasuk peran gender dan struktur hierarki difasilitasi oleh keluarga besar. Nah, mereka itu mengajarkan tentang rasa hormat kepada orang yang lebih tua dan tentang perbedaan peran. Salah satu narasumber mengungkapkan bahwa anak-anak mereka memahami tempat mereka dan juga keluarga mereka itu membimbing dalam peranan sosial ini seperti paman dan bibi mereka. Selanjutnya itu ada pendidikan dan penyebaran pengetahuan. Nah, dalam anggota keluarga besar itu seringkali terlibat dalam mengajarkan keterampilan, pendidikan budaya, dan juga berbagai kebijaksanaan yang mendorong anak melakukan pembelajaran, di mana salah satu narasumber mengungkapkan ayah mereka itu atau kakek mereka sering mengajarkan keterampilan tradisional kepada anak-anak mereka, dan juga membagikan kebijaksanaan hidupnya yang merupakan pendidikan yang tidak ternilai. Selanjutnya itu adalah mengenai makanan tradisional, di mana keluarga besar itu sangat membantu dalam melestarikan resep tradisional, pantangan makanan dan waktu makanan, dan juga metode memasaknya. Salah satu narasumber mengungkapkan bahwa neneknya seringkali mengajarkan resep makanan tradisional kepada cucu-cucu mereka. Nah, selanjutnya itu ada perspektif komparatif. Yang pertama itu ada peran keluarga inti dan juga keluarga besar, di mana adanya
adanya perbedaan yang signifikan antara pola pengasuhan keluarga inti dan juga keluarga besar. Nah, di antaranya itu dalam pengambilan keputusan, kemandirian, dan juga saling ketergantungan. Nah, salah satu narasumber mengungkapkan bahwa dalam keluarga besar, keputusan mereka itu diambil secara kolektif atau secara bersama-sama oleh anggota keluarga, dan sedangkan pada keluarga inti, keputusan mereka itu diambil oleh orang tua mereka. Selanjutnya itu adalah manfaat keluarga besar. Di antaranya itu ada dukungan emosional, beragam perspektif, tanggung jawab bersama, dan identitas yang lebih kuat. Nah, manfaat keluarga besar juga sangat terlihat jelas dalam keterlibatan anggota keluarga besar dalam pengasuhan anak. Salah satu narasumber mengungkapkan bahwa dengan adanya anggota keluarga besar, anak-anak mereka lebih banyak memiliki panutan dan sumber dukungan. Selanjutnya itu ada tantangan keluarga besar yang meliputi konflik, masalah privasi, kesenjangan antar generasi, perbedaan filosofi, pengasuhan anak, dan tekanan finansial. Nah, salah satu narasumber mengungkapkan bahwa meskipun keluarga besar mereka itu menyenangkan, tetapi terkadang hal itu menimbulkan perselisihan dan masalah privasi. Selanjutnya itu ada adaptasi dan fleksibilitas. Nah, keluarga besar itu seringkali menunjukkan adaptasi dan fleksibilitas yang signifikan, di mana melibatkan negosiasi, penyelesaian konflik, penyesuaian peran, dan integrasi budaya. Salah satu narasumber mengungkapkan bahwa mereka belajar mengatasi konflik dan penyesuaian peran untuk keharmonisan keluarga besar mereka. Selanjutnya itu ada dampak pada perkembangan anak. Nah, keterlibatan keluarga besar itu sangat berdampak positif pada perkembangan anak. Salah satunya itu dalam hal keterampilan sosial, perkembangan kognitif, kecerdasan emosional, dan juga ketahanan. Salah satu narasumber mengungkapkan bahwa anak-anak mereka lebih cakap bersosialisasi dan tangguh karena adanya interaksi yang dimiliki antara keluarga besar mereka. Selanjutnya itu ada pengalaman pribadi. Nah, yang pertama itu ada pengalaman positif, di mana keluarga besar itu memiliki pola hubungan yang mendukung, kenangan indah, pelajaran yang dapat dipelajari, dan kebanggaan budaya serta pengalaman positif yang ada dalam keluarga besar mereka. Seperti yang diungkapkan salah satu narasumber itu, yaitu mereka memiliki kenangan masa kecil yang indah karena mereka melibatkan waktu dan menghabiskan waktu bersama dengan keluarga besar mereka. Selanjutnya itu ada pengalaman negatif, di mana di sini seperti konflik, tidak kesesuaian ekspektasi, begitu banyak kesalahpahaman, pertentangan budaya. Nah, salah satu seorang narasumber mengatakan bahwa terkadang dalam keluarga besar itu ekspektasi mereka membebani semua anggota keluarga dan juga menyebabkan kesalahpahaman antar keluarga di dalam keluarga besar. Selanjutnya itu ada strategi dan mengatasi masalah. Nah, strategi dan mengatasi masalah ini seperti komunikasi, mediasi, mencari bantuan eksternal, menetapkan batasan, dan memanage waktu untuk mengatasi tantangan. Salah satu narasumber mengungkapkan bahwa mereka mengembangkan komunikasi yang baik dan menetapkan batasan yang jelas untuk mengelola harapan dari keluarga besar mereka. Selanjutnya itu ada perubahan seiring waktu. Mereka itu mencatat peran yang terus berkembang, dampak migrasi, modernisasi, dan pergeseran dinamika keluarga besar seiring perubahan waktu. Nah, salah satu narasumber mengungkapkan bahwa peran keluarga mereka itu telah berkembang terutama dengan migrasi dan pengaruh modern. Selanjutnya itu ada perbedaan antar generasi. Di sini meliputi perbedaan nilai, perbedaan adaptasi terhadap norma baru, menjembatani kesenjangan, dan juga pembelajaran bersama.
salah satu narasumber mengungkapkan bahwa menjembatani kesenjangan antar generasi merupakan tantangan bagi keluarga besar mereka, tetapi juga itu merupakan pengalaman belajar yang baik bagi keluarga mereka. Nah, selanjutnya itu ada peran teknologi, di mana dalam keluarga besar peran teknologi ini menjadi alat komunikasi dan juga sumber daya pendidikan mereka. Salah satu narasumber mengungkapkan bahwa ketika mereka berjauhan dengan keluarga mereka, teknologilah yang menjadi penghubung antara keluarga yang sedang berjauhan. Dengan begitu, mereka dapat menjalin atau menjaga hubungan mereka agar tetap baik dengan komunikasi karena adanya peran teknologi itu tadi. Selanjutnya, saya akan mereview bagian diskusi dan kesimpulan, di mana bagian ini menyoroti peran penting keluarga besar dalam praktik pengasuhan anak di berbagai budaya. Studi ini menemukan bahwa anggota keluarga besar berkontribusi secara signifikan dalam pengasuhan sehari-hari, memberikan dukungan emosional, disiplin, bantuan praktis, serta terlibat dalam acara khusus, kesehatan, dan keselamatan anak. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa keterlibatan keluarga besar membantu memastikan anak menerima perawatan yang menyeluruh dan mendukung perkembangan emosional. Selanjutnya, nilai-nilai budaya dan tradisi yang ditransmisikan oleh keluarga besar juga memainkan peran penting dalam pembentukan identitas anak. Anggota keluarga besar terlibat dalam meneruskan tradisi, nilai-nilai, bahasa, dan peran sosial kepada anak-anak yang memperkuat identitas budaya dan rasa kebersamaan mereka. Dalam hal ini, keluarga besar tidak hanya berfungsi sebagai pendukung praktis, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai budaya yang memperkaya pengalaman tumbuh kembang anak. Dan temuan menunjukkan bahwa keluarga besar menawarkan manfaat emosional dan perspektif yang lebih luas, namun juga membawa tantangan seperti konflik, kesenjangan generasi, dan perbedaan pandangan dalam metode pengasuhan. Peran keluarga besar bisa menciptakan dinamika yang lebih kompleks, terutama dalam hal membagi tanggung jawab dan memutuskan peran tiap-tiap anggota dalam keluarga besar. Namun, tantangan seperti konflik antara anggota keluarga besar, masalah privasi, dan kesenjangan antar generasi juga diakui dalam penelitian ini. Para peserta mengungkapkan pengalaman positif termasuk hubungan yang kuat dengan keluarga besar, namun juga menghadapi ekspektasi yang tinggi dan ketegangan dalam hubungan antar generasi. Dan beragam pengalaman yang dibagikan oleh para partisipan mengungkapkan keseimbangan antara sisi positif dan tantangan keterlibatan keluarga besar. Sisi positifnya, hubungan yang terjalin dengan anggota keluarga besar seringkali memperkuat kebanggaan budaya dan menciptakan kenangan yang indah. Namun, ekspektasi yang terlalu tinggi dan ketegangan antar generasi juga menjadi hal yang sering muncul, sehingga memerlukan strategi komunikasi yang baik untuk menavigasi hubungan ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan wawancara semi terstruktur, di mana penelitian ini menggunakan desain kualitatif yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai peran keluarga besar dalam praktik pengasuhan anak lintas budaya. Penelitian kualitatif dipilih karena kemampuannya dalam mengeksplorasi pengalaman, persepsi, dan perspektif individu secara mendalam. Penelitian ini melibatkan 25 partisipan dari latar belakang budaya yang beragam. Para partisipan yang dipilih melalui teknik purposive sampling, yang berarti pemilihan dilakukan secara sengaja untuk mendapatkan variasi perspektif berdasarkan latar belakang budaya. Data dikumpulkan melalui wawancara semi terstruktur. Panduan wawancara dikembangkan dengan pertanyaan terbuka untuk menggali peran anggota keluarga besar dalam pengasuhan. Topik-topik yang dibahas mencakup keterlibatan harian keluarga besar dalam pengasuhan anak, keyakinan budaya dan praktik yang mempengaruhi peran keluarga besar, perbandingan peran keluarga inti dan keluarga besar, pengalaman pribadi dan anekdot tentang dampak keluarga besar pada pengasuhan anak.
Analisis data wawancara dianalisis menggunakan perangkat lunak NV4 yang membantu dalam pengkodean sistematis dan analisis tematik. NV4 adalah sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk menganalisis data kualitatif. Ini dirancang khusus untuk membantu peneliti dalam mengelola, mengorganisir, dan menganalisis data yang kompleks seperti wawancara, catatan observasi, dokumen teks, audio, video, dan media sosial. Dengan demikian, kesimpulannya ialah studi ini menyoroti multifacetnya peran keluarga besar dalam pengasuhan yang tidak hanya memberikan dukungan praktis dan emosional, tetapi juga mendukung perkembangan budaya dan identitas anak. Meskipun demikian, ada tantangan yang signifikan terkait konflik dan perbedaan generasi yang perlu dikelola dengan baik. Studi masa depan disarankan untuk memperluas cakupan penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif dan longitudinal guna memahami dampak jangka panjang keterlibatan keluarga besar dalam pengasuhan. Dari sisi praktis, penting bagi para profesional yang bekerja dengan keluarga multikultural untuk mengenali peran keluarga besar dalam membantu keluarga inti dalam mengelola tantangan yang muncul. Dengan cara ini, peran keluarga besar dapat lebih dioptimalkan untuk kesejahteraan anak dan keharmonisan keluarga secara keseluruhan. Penelitian ini juga menekankan pentingnya melibatkan keluarga besar dalam pengasuhan, namun juga mencatat bahwa tantangan seperti perbedaan generasi dan konflik harus dikelola dengan bijak. Studi ini menawarkan pelajaran berharga bagi para praktisi yang bekerja dengan keluarga multikultural dengan menyarankan pendekatan yang sensitif terhadap budaya untuk memaksimalkan peran positif keluarga besar dalam perkembangan anak. Dengan temuan ini, kita diajak untuk melihat keluarga besar bukan hanya sebagai penonton, tetapi sebagai pemain utama dalam panggung pengasuhan yang dinamis. Seperti halnya narasi dalam sebuah keluarga yang terus berkembang, dengan demikian pula peran mereka dalam membentuk masa depan generasi berikutnya. Oke, selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari jurnal ini. Kelebihan jurnalnya ialah: pertama, topik yang dibahas menarik dan penting. Jurnal ini membahas peran keluarga besar dalam mengasuh anak, sesuatu yang banyak dialami keluarga di berbagai budaya. Ini membuat hasilnya relevan dan bermanfaat bagi banyak orang. Yang kedua, metode yang digunakan sangat kuat, yaitu menggunakan penelitian metode kualitatif, di mana menggunakan wawancara untuk mendalami pengalaman pribadi peserta sehingga memberikan pandangan yang sangat rinci tentang bagaimana keluarga besar berperan dalam pengasuhan anak. Yang ketiga, perspektif multikultural. Jurnal ini melibatkan peserta dari berbagai latar belakang budaya sehingga memberikan pandangan yang lebih luas tentang bagaimana peran keluarga besar di setiap budaya. Keempat, hasil yang berguna. Penelitian ini memberikan saran yang praktis, khususnya bagi orang-orang yang bekerja dengan keluarga dari berbagai budaya, untuk membantu mereka memahami pentingnya melibatkan keluarga besar dalam pengasuhan. Namun, jurnal ini memiliki kekurangan, yaitu: pertama, sampel yang digunakan terbatas, di mana hanya melibatkan 25 partisipan Jadi, kekurangan jurnal ini ialah ukuran sampel yang terbatas. Penelitian ini hanya melibatkan 25 peserta yang mungkin tidak cukup untuk mewakili seluruh pengalaman keluarga besar dalam pengasuhan anak lintas budaya. Jumlah sampel yang lebih besar dan lebih beragam dapat memberikan hasil yang lebih generalisabel. Yang kedua, bias data yang dilaporkan sendiri atau self-reported data. Penelitian ini sepenuhnya mengandalkan wawancara dengan peserta yang bisa rentan terhadap bias. Peserta mungkin memberikan jawaban yang lebih positif atau sesuai dengan ekspektasi sosial yang dapat mempengaruhi keakuratan temuan. Yang ketiga, kurangnya pendekatan kuantitatif.
Penelitian ini sepenuhnya kualitatif, sehingga tidak ada data kuantitatif yang bisa mengukur secara objektif dampak keterlibatan keluarga besar. Pendekatan kuantitatif bisa menambah dimensi untuk memperkuat hasil dan memungkinkan perbandingan antar wilayah. Keempat, tidak ada perspektif anggota keluarga besar. Meskipun jurnal ini fokus penelitiannya adalah pada peran keluarga besar, perspektif langsung dari anggota keluarga besar seperti kakek, nenek, paman, bibi kurang terwakili. Penelitian ini lebih fokus pada perspektif orang tua atau keluarga inti. Yang kelima, tidak cakup semua budaya secara luas, walaupun melibatkan peserta dari berbagai. Mungkin itu saja hasil review dari kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.